Yesus
Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami. Kau selalu menyertai kami, kasih-Mu selalu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kami boleh merasakan kasih setia-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, di mana kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan bagi kehidupan kami. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, 2-3 orang beriman atas nama-Mu Kau ada di tengah-tengah kami, dan Kau menyediakan berkat-Mu lewat ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang bertugas saat ini, baik yang memimpin pujian, baik yang memainkan musik, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua di dalam pengurapan dalam yang kudus, sehingga pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan segala pekerjaan kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan dalam ibadah ini. Kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah Roh-Mu yang kudus turut bekerja lewat ibadah kami pada saat ini.
akhir zaman ini kami tak berbahagia, berpengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan hambamu dengan segala kekurangannya dan menolong memberkati, menuntut memimpin, mengurapi. Mari Roh Kudus pimpin kami, berbicaralah ya Tuhan dari awal sampai akhir, semoga berita firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya akan berikan satu tema, yaitu bersaksi di tengah kesulitan, bersaksi di tengah ketakutan, bersaksi di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini dunia termasuk Indonesia sedang mengalami masalah yang sama, yaitu wabah virus COVID-19. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan-kebijakan untuk melindungi warganya dari serangan virus COVID-19 ini yang sangat mematikan. Ya. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah naik lockdown, di mana kita tidak boleh keluar masuk negara atau daerah atau wilayah lain, social distancing, yaitu menghindari kerumunan, jaga jarak, mengurangi kontak fisik, termasuk salaman, kita kurangi, dan tinggal di rumah, itu sangat lebih baik sekali. Belajar di rumah, jadi berbagai siswa harus diliburkan, tetap belajar dengan sistem daring, yang dimana pembelajaran lewat jarak jauh. Ya. Demikian juga beribadah di rumah. Nah, kita bukan dilarang beribadah, perhatikan ini, kita tidak dilarang beribadah oleh pemerintah, tetapi kita dianjurkan beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Kalau boleh ditampilkan makna adalah kita mau kembalikan, hidupkan kembali ibadah keluarga kita. Beribadah di rumah untuk menghindari perkumpulan, menghindari kerumunan orang, supaya penyebaran virus COVID-19 ini tidak cepat menyebar. Juga menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, dan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Ya, di televisi sudah sedemikian lupa pemerintah untuk menjaga melindungi masyarakatnya, rakyatnya untuk terhindar dari COVID-19. Menyikapi hal ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya yang menjadi bagian dari bangsa ini, kita harus mentaati peraturan pemerintah yang ada demi keselamatan pribadi kita, keselamatan kota, keselamatan bangsa negara kita, dan itu juga bagian dari bentuk iman kita kepada Tuhan. Jadi ketaatan ini bentuk iman kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa pemerintahan itu datangnya dari Tuhan. Kalau hanya diperdengarkan harus tinggal di rumah, yang mari kita taat. Seperti kita ingat di dalam Keluaran 12 juga Tuhan menyatakan tinggal di rumah. Tinggal di rumah sebelum kematian orang sulung terjadi. Maka yang tinggal di rumah dia akan selamat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu bahwa peraturan atau kebijakan yang dari pemerintah memang berimbas, berdampak di berbagai bidang, yaitu baik bidang dunia pendidikan, perekonomian, dan juga bahkan pelayanan pekerjaan. Beberapa orang bahkan mulai mengeluh, mengalami berbagai kemerosotan, khususnya kemerosotan finansial, kemerosotan keuangan. Kan beberapa mall harus tutup, beberapa tidak boleh, mempengaruhi sekali akan kemerosotan khususnya finansial. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan wabah virus COVID-19 dan kesulitan yang sedang dihadapi saat ini, atau mungkin di antara kita ada yang mengalami masa sulit, mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Pada pagi hari ini mari kita belajar dari Alkitab, dari kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13 tadi, yang dikatakan segala berkah dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat ini bukan kata-kata kesombongan, bukan kesombongan. Aku mampu, aku sanggup, aku menanggung segala sesuatu. Yang karena Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi ayat ini bukan kesombongan atau asal berkata. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan ayat yang sebelumnya,
Tuhan dan dikatakan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Sekali kita buka dalam Filipi, tetap dari Filipi. Sekarang ayat yang di atasnya, ayat 12. Ayat 12, tadi ayat 13, sekarang yang 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lalu Filipi 11 naik lagi 11 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, dari ayat ini kita dapat berkaca bahwa sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus, sama Rasul Paulus juga sama dengan kita. Dia bersaksi bahwa ia tahu apa itu artinya kelimpahan. Dia juga tahu apa artinya kekurangan. Kita juga mungkin juga mengalami hal yang sama. Kita pernah mengalami kelebihan, kita pernah mengalami kelimpahan, penuh berkat Tuhan, tidak ada masalah. Seperti hidup di atas gunung, tidak ada problem. Tetapi suatu ketika kita mungkin juga diizinkan seperti Rasul Paulus mengalami kekurangan, kelaparan, kesulitan, mengalami sesuatu yang di lembah kita enak. Seperti Rasul Paulus, kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di lembah. Kesulitan, kekurangan terjadi juga bisa karena kita dalam mengelola kesalahan manajemennya, salah memanage. Dan juga mungkin kesulitan juga diperoleh oleh orang lain. Jadi kesulitan itu juga dari diri kita sendiri, bisa juga dari orang lain yang membuat kita sulit karena persaingan, atau mungkin Tuhan juga izinkan itu terjadi atas kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus mengatakan tadi ayat 11, di dalam kekurangan dikatakan ia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika dalam kekurangan, tadi ayat 11 katakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan, dia belajar, bukan dia otomatis bisa, dia juga belajar. Berarti juga menangkan. Orang belajar belum tentu selalu berhasil, tapi dia juga gagal, tapi dia terus belajar dan memperoleh satu keberhasilan. Dia belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, inilah sikap yang akan kita ambil ketika di masa-masa sulit ini, yang mungkin ada orang yang tidak sulit mungkin ya, tapi saya mendengar bahwa orang mengalami kesulitan, khususnya tadi di bidang finansial dan yang lainnya. Di sini kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama hari-hari. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kata mencukupkan diri, kata mencukupkan, kata mencukupkan itu artinya adalah yang pertama dapat menerima apa dari bagian kita, dapat menerima penghasilan kita, berapapun itu penghasilan kita, berapapun itu gaji kita, berapapun itu yang Tuhan beri bagi kita. Kita akan belajar mengelola. Yang pertama, belajar mengelola sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab sebagai sumber kebenaran, dia selalu memberikan petunjuk kepada kita. Dia mempunyai prinsip kesederhanaan. Jadi sebagai orang percaya, prinsipnya bukan prinsip kemewahan, tapi prinsip kesederhanaan sama seperti Kristus. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, 1 Timotius pasal 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi asal ada makanan dan pakaian cukup. Ketika kita bisa makan, kita bisa berpakaian yang layak, itu cukup. Tapi kenapa tidak cukup? Ya karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, keinginan-keinginan yang lain yang ingin kita raih. Ini konsep kesederhanaan dari Alkitab. Pokoknya kita bisa makan, kita harus makan, sudah luar biasa, luar biasa. Lalu juga ada nasihat firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Artinya mengelola dengan hati-hati dan benar, supaya kita tidak amburadul dalam perekonomian kita, finansial. Belajar mencukupkan. Ini mencukupkan.
dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, kita sudah perhatikan Tuhan. Kita mari mencukupkan ketika ada kesulitan datang, kekurangan datang, jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan hal-hal yang curang, tetapi kita mau belajar mencukupkan diri, mengelola dengan baik apa yang menjadi bagian kita. Ini di masa sulit dipastikan kalau kita benar, kita mengelola dengan sesuai, maka semua juga akan Tuhan cukupkan. Mungkin secara logika tidak cukup, tapi Tuhan bisa bercukup. Karena kata mencukupkan yang kedua, kalau kami kata mencukupkan yang pertama belajar mengelola, kata mencukupkan yang kedua adalah belajar untuk menyerahkan dan bersyukur. Ini cukup. Ketika kita belajar menyerahkan dan belajar bersyukur, cukup. Kita bukan dalam Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat 7 sampai 9 dulu kita baca. Yohanes 6 ayat 7 sampai 9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tadi ketika melihat 5.000 orang Yesus tidak menolong, tidak tega. Orang lain harus makan. Tapi muridnya berkata, tidak cukup. Tidak cukup. Kalau dikatakan apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Tidak ada artinya. Secara jasmani seringkali kita juga sama seperti muridnya, melihat kekurangan yang memang betul-betul tidak cukup. Memang tidak cukup. Mau juga tidak cukup. Lalu apa yang kita lakukan? Perhatikan Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka gandari. Perhatikan ayat 11 ini. Ada 2 bahkan 3 yang pertama. Lalu Yesus mengambil roti. Mengapa Yesus mengambil roti itu? Karena kita menyerahkan. Karena murid itu menyerahkan, maka Yesus mengambil alih apa yang kita serahkan. Sebagai pengalaman pribadi, ketika kita berkat setiap bulan, saya angkat ke dalam Tuhan ini berkat dari tahun bulan ini. Buat cukup sesuai dengan ganda. Meskipun logikanya tidak cukup, tapi karena diserahkan pada Tuhan, maka Tuhan ambil alih itu dan buat cukup. Jadi ada kata yang ujian menyerahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita serahkan. Setiap terima gaji diserahkan, diangkat Tuhan, ini berkat bulan ini buat menjadi cukup. Walaupun logikanya nggak cukup, kita nggak pakai matematikanya dunia, nggak bisa. Jadi kita pakai matematika Tuhan dengan menyerah. Dan 1 Petrus 5 ayat 7, saya dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Belajar menyerahkan, mencukupkan, menyerah. Kadang-kadang kita nggak mikir, nggak menyerah. Perlu kata kunci dan mengucap syukur. Tadi katakan mengucap syukur, lalu sebenarnya itu mengucap syukur. Mengucap syukur ini adalah teladan Tuhan Yesus pada kita. Teladan kita selalu mengucap syukur. Tuhan selalu mengucap syukur, mungkin tidak cukup secara logika mata jasmani, tetapi Tuhan selalu mengucap syukur. Kalau kita lihat dia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini teladan Tuhan, selalu mengucap syukur meskipun sedikit. Tetapi bila kita terima dan ucapan syukur akan membawa mujizat. Amin. Karena setelah pribadi saya mengalami. Tapi mengalami juga cukup, logikanya tidak cukup, tapi cukup. Dan bahkan dapat dibagi-bagikan. Jadi ketika kita mengucap syukur, mujizat akan terjadi, tercukupi, kita dapat membagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan kita juga bisa berbagi pada yang lain. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kolose 3, 16-17. Orang tidak akan bisa mengucap syukur kalau tidak dipenuhi dengan ini. Kolose 3, 16-17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan yang di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, mengucap syukur pada dalam hatimu, tidak hanya mulut, hati kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagaimana kita
kita bersyukur ketika perkataan Kristus tinggal dalam kita. Ketika firman tinggal dalam kita, maka kita bisa bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Ya, kata-kata luar biasa bersyukur. Kita akan semakin kuat karena kita bersyukur bersatu. Bapak Ibu kasih Tuhan, poin yang terakhir kita mau belajar mengapa Rasul Paulus ini bisa dan telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bagaimana dia bisa? Dia mencukupkan diri dalam segala hal. Karena kuncinya bukan masalah itu. Kuncinya bukan kelimpahan atau kekurangan itu. Kuncinya adalah Kristus sendiri. Jadi kuncinya orang bisa belajar mencukupkan, bisa belajar menyerahkan, bisa belajar mengelola, bisa berkat syukur bukan karena berkat, tapi kuncinya adalah Kristus sendiri yang ada dalam kehidupannya. Kita buka Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 8. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ada dua kata kunci di sana, yaitu bahwa dia mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada materi-materi atau persoalan-persoalan yang ada di dunia. Yang kedua adalah dia mau memperoleh Kristus. Dia memperoleh Kristus dari sehingga dia mau belajar. Saya kira juga tidak gampang. Di masa-masa itu Rasulullah juga tidak gampang. Untuk mencukupkan itu juga tidak gampang. Tapi ada kunci yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu bukan karena persoalan, bukan karena kelimpahan atau kekurangan, tapi karena Kristus yang menjadi pusat kehidupannya. Sehingga dia katakan, ketika dia mengenal Kristus itu lebih mulia dari semua persoalan berada. Tapi ketika kita ada Kristus, itu hal yang sangat biasa. Mungkin harus berpuasa, tidak apa, kita berpuasa. Tapi tidak sukacita. Sekali waktu ketika anak-anak saya kecil, saya sering berpuasa. Karena memang keadaan ekonomi yang tidak baik. Tapi saya tidak memandang tidak baik. Tapi saya tetap memandang itu baik. Bapak Ibu kasih Tuhan jadi kunci. Mengapa Rasul Paulus ini mampu dia melewati masa-masa yang indah maupun masa-masa yang lembah yang tidak menyenangkan sekalipun. Kuncinya karena dia memperoleh Kristus, dia mengenal Kristus, dan dia memperoleh Kristus dalam hidupnya, sehingga dia tidak pernah mengeluh. Ketika dia bahagia, dia tidak merasa sombong. Oh, itu saya, karena saya. Dan demikian juga ketika dia dalam kekurangan, dia juga tidak merasa, aduh kok begini ya Tuhan, katanya dibenerin ya. Tapi dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, sehingga dari hal ini, dari pengalaman Rasul Paulus ini menjadi teladan bagi di tengah-tengah masa yang sulit ini yang mungkin Bapak Ibu juga alami, dan juga banyak orang alami, kita tetap dapat bersaksi. Makanya tema saya tadi bersaksi di tengah kesulitan, bersaksi di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan. Kita tetap dapat bersaksi di tengah-tengah situasi sulit dan mungkin sebagai orang takut dan khawatir. Tapi kita, marilah kita menjadi pribadi yang kuat, yang sabar. Karena kita tidak sendiri, tetapi Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menolong kita. Dan berikan kekuatan kepada kita. Karena dalam Ibrani tadi dikatakan, misalnya dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam keadaan apapun, Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Di tengah-tengah virus COVID-19 ini, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Karena ada tanda darah dalam kita. Pastikan dalam diri kita masing-masing ada tanda darah kepada Kristus ketika kita memiliki
dan kita memperoleh Kristus dalam hidup. Segala berkat dapat tetap di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Tuhan Yesus berkati dan menolong kita pada hari ini. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan sebuah pujian Tuhan selalu menolong. Yesus
Hal ini tidak sebatas merupakan pujian kami Tuhan, tetapi inilah pengalaman kehidupan kami di dalam kesulitan yang kami hadapi. Tuhan selalu mencukupkan segala apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Semakin memperteguh iman kami, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mengkhawatirkan saat ini, biarlah kami tidak berharap kepada kekuatan diri sendiri, kekuatan seseorang yang kami andalkan, maupun kepada dunia ini. Hanya Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami, yang memampukan hidup kami, yang menyanggup kami untuk kami terus bertahan oleh karena topangan tangan-Mu yang Kau ulurkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu pada kesempatan ini. Biarlah pengurapan Tuhan selalu Tuhan nyatakan di hari-hari yang akan datang, pelayanannya semakin boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala doa kami ini. Haleluya. Amin. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sidang jemaat Tuhan. Mengingat karena ini adalah ibadah, bila mana ada jemaat yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan, untuk sementara waktu dikelola oleh kepala keluarga dan bisa dikirimkan ke gereja, dimulai kalau hari Minggu jam 8.30 sampai 9.30. Dan untuk hal selanjutnya nanti diumumkan di hari-hari yang akan datang. Untuk ibadah selanjutnya pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat tetap masih di rumah masing-masing. Tetapi secara khusus untuk hari Rabu nanti tetap kita bisa mengikuti di YouTube Bukit Sion yang seperti kita lakukan pada saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya supaya kita tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pujikan satu pujian besar anugerah-Mu, dan kita akan masuk di dalam doa. Betapa besar anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, secara khusus lewat ibadah yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Dan di dalam kesempatan ini kami menyerahkan perbuatan
pergumulan Bapak Ibu kami yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, kami serahkan Ibu Yayat, kami berdoa untuk Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Nurwakil, demikian pula untuk Ibu Aminah, untuk Ibu Robi maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu hari ini bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa dalam Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk saudara kami Febri yang menanti kelahiran putranya, kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan. Demikian pula bagi yang ada di dalam kandungannya, jika waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Berkati hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu saat ini, dan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Rencana perbaikan tempat parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Kami bersyukur kalau Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan melengkapi, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan tetap menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Biarlah tidak satu pun di antara jemaat-Mu yang menjadi korban virus corona saat ini, di mana banyak orang saat ini mengalaminya, tetapi anak-anak Tuhan boleh mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Tuntun dan bimbing mereka terus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan hingga jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga keluarga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Walaupun waktu mereka harus belajar di rumah, tetapi mereka tetap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam belajarnya, dan menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini mengalami kesulitan untuk mengatasi virus corona yang merambah ke berbagai tempat. Biarlah Tuhan akan pakai para pemimpin bangsa kami, para medis. Biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya mereka segera dapat mengatasi virus yang saat ini merambah ke berbagai tempat. Oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kami percaya hal ini akan segera berlalu di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini menjadi korban virus ini. Biarlah Tuhan jamah mereka dimanapun mereka berada di dalam nama Yesus Kristus. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan oleh karena kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jawab syukur. Haleluya.